Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Subhanallahul azim. Para pendengar yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada 1 Syawal 1442 Hijriah. Untuk itu, marilah kita meningkatkan prestasi ibadah kita dari hari-hari yang sebelumnya, sehingga sisa-sisa umur kita yang tinggal berapa lamanya Allah yang mengetahui. Yang pokok yang penting manusia mempersiapkan hari esoknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dalam masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Dengan apa mempersiapkan hari esoknya? Itu dengan zikir, fikir, dan amal saleh. Kaum muslimin yang berhadir, kalau kita lihat dengan cepat waktu berputar, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari tertentu. Dalam beberapa hari tertentu itu ada yang 30 hari dan ada yang 29 hari bilangan. Kemudian puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar. Dia adalah untuk meniru sifat-sifat daripada Allah dan sifat-sifat daripada malaikat. Untuk itu, orang yang baik puasanya, dia hidupnya tinggi, berada dalam ketinggian sifatnya. Sebab Allah tidak makan, Allah
tidak minum. Jadi Allah sangat senang, suka kepada orang-orang yang mengikuti dan meniru daripada sifat-sifat. Pada hari ini, di kiri dan di kanan kita, dari Sabang sampai Merauke, atau dari kedalaman benua Afrika sampai ke Timur Tengah, umat Islam di seluruh dunia merayakan suatu hari Idul Fitri, yaitu hari kemenangan. Kemenangan yang mana? Kemenangan lahir dan batin dunia akhir. Tidak semuanya orang yang menang. Orang yang menang adalah orang-orang yang menjalankan puasanya dengan baik, berhasil dan sukses, sehingga tercapailah la'alakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di akhir-akhirnya adalah la'alakum tattaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan, kemenangan yang sebenarnya dicapai oleh orang bertakwa adalah tidak ada lagi pembatas penyekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab, aku melihat Tuhan karena ketakwaanku kepada Allah dengan setulusnya dan sepenuh hati, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekat jarak tidak ada antara manusia dengan Allah. Bila mana manusia dalam beribadah, dalam beramalnya mendekatkan diri dengan cara arti, hakikat, sifat dan perbuatan Allah, itulah berita-berita gembira oleh manusia di dunia dan di akhirat. Hatinya gembira, otaknya gembira, semuanya gembira. Ini gembira yang terawal, dan gembira yang kedua, yang terakhirnya tidak bisa di dunia ini, tidak bisa ditertibkan di dunia ini, hanya bisa dicapai di kehidupan yang jauh ke kampung akhirat. Di kerinduan, kecintaan kepada Allah tidak bisa diselesaikan, ditertibkan di dunia ini, diulang kembali di kampung akhirat. Itu namanya busra. Allah inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal qawlul azim. Ketahuilah, sadarilah, wali-wali Allah itu tidak ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di dunia ini. Kenapa mereka tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tidak cemas dalam mengharungi kehidupan dunia ini? Sebab mereka allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka selalu beriman dan selalu bertakwa. Kemudian apa yang diperoleh masa hidup di dunia ini, di dunia yang singkat ini, apa yang diperoleh atas itu lahumul busra, adalah ketenangan, kebahagiaan dan kesentosan hati kita dengan sepenuhnya dalam 24 jam, merasa puas, merasa lega karena sudah dekat kepada Allah. Di berita gembira dalam kehidupan dunia dan berita gembira pula dalam kehidupan di kampung akhirat. Sedangkan berita gembira di akhirat Allah, perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak ada melintas di hati,
di jiwanya semasa hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang berhadir, lahumul busra fil dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada berubah janji kalimat Allah. Allah tidak menyalahi janji pada golongan-golongan yang baik dan golongan yang bertakwa. Itu adalah kemenangan yang hebat, kemenangan yang besar adalah nanti di surga, bukan sekedar melihat bidadari saja, makan yang enak-enak, yang lezat-lezat, buah-buahan, burung-burung, dan lagi-lagi. Tapi orang-orang yang bertakwa nanti melihat wajah Allah dengan berseri-seri wajahnya, dengan lega, dengan puas. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Merugilah orang-orang yang hidup di dunia memikirkan makan, minum, kedisinan, tiada ketinggian roh seperti ketinggian para rasul dan nabi. Dia dari dunia adalah untuk dunia. Sedangkan orang-orang yang berpikir sehat dari dunia adalah untuk akhirat. Memang kematian itu tidak dapat dielakkan oleh semua orang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut dan mati. Tapi tidak semuanya orang yang untuk mempersiapkan mati itu sendiri. Jadi orang-orang yang berimanlah yang mempersiapkan dengan zikir yang teratur, fikir yang teratur, kemudian terjadilah amal saleh dan setelah kegembiraan yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya yang dikejar di dunia ini. Bukanlah hal lain. Kalau makan minum itu sudah dikejarnya oleh anak-anak, sudah dikejarnya oleh bayi, dan sudah dikejarnya oleh binatang-binatang dan orang-orang yang tidak percaya kalau Allah pun makan minum saja. Tapi bagi kita adalah busra dan ketinggian roh, mental dan jiwa kita. Kita berdekatan dengan Allah di dunia ini dan berdekatan di akhirat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usaha amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu manusia di akhirat nantinya tergantung pada banyak bekal yang dibawa oleh manusia di dunia. Dunia adalah kampung untuk mencari bekal untuk mencapai ke kampung akhirat bagi orang-orang yang mau mengumpulkan perbekalan untuk menuju hidup yang hakiki, hidup yang sejati di dunia. Bekal yang akan dibawa adalah yang sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hati dan takwa yang sebenarnya. Janganlah kamu berpisah dengan dunia ini sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kita mendengar kiri kanan kita surah tahlil, tahmid, takbir, tahlil, tahmid itu menyatakan getaran yang hebat, yang dahsyat bagi orang-orang yang meresapinya dengan ucapan-ucapan yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. Dengan pernyataan-pernyataan itu, dengan ucapan-ucapan itu, tentunya manusia dalam menanggapi, memahami zikir-zikir itu, karena tidak ada yang mengatur alam ini, tidak ada yang menciptakan alam ini, ada hanya Allah saja yang mengatur dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula satu yang agama yang membawa keselamatan, yaitu agama Islam. Dengan Islam itulah manusia selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Untuk itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan yang lain yang mesti dilalui dan ditempuhnya kecuali untuk mentaati seluruh perintah Allah dan seluruh perintah Rasul